قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kaum muslimin, kami akan mengajak antum untuk menyimak bacaan-bacaan dari para Khabib Ba'alawi, ya, baik itu di luar sholat maupun ketika mengimami sholat kaum muslimin. Kalau kemarin kita sudah mengangkat video bacaan Al-Fatihah dari Bahar Smith, ya. Kemudian kita juga sudah mengangkat video Pak Umar bin Hafiz yang jadi imam sholat taraweh. Kemudian rombongan Khabib Tabat Syiyaba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kali ini ada satu lagi kaum muslimin yang menambah daftar deretan bacaan Quran dari Khabib Ba'alawi. Ini ada dari Jindan, ya. Jindan bin Novel kalau nggak salah namanya kaum muslimin, ya. Tapi nggak apa-apa kaum muslimin, kita simak bacaan-bacaan mereka lagi kaum muslimin, ya. Karena bacaan-bacaan mereka ini bagi tokoh aswaja, ya, ini lebih membuat mereka khusyuk untuk sholat, ya. Pokoknya kalau bacaannya seperti ini mereka lebih khusyuk. Tapi kalau bacaan yang bagus-bagus mereka malah nggak konsen katanya, ya. Coba kita simak bacaan para Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Khalifatul Rasulullah bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah kaum muslimin, ya, itu bacaan dari komplotannya Khabib Tabat Syiyaba, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat Syiyaba abi lahabi wa tab. Tabat Syiyaba. Seperti itu Al-Fatihahnya kaum muslimin, ya. Sekarang coba kita simak Al-Fatihah dari Bahar. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah orang yang lain. Orang lain kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak nggak? Anak kalau baca Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya. Nah kaum muslimin, itu dari Bahar Smith kaum muslimin. Itu Al-Fatihah yang bersanad katanya, ya. Bahar Smith dapatkan dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Ini nggak tahu nyambung sampai kemana, ya. Mungkin sampai Pak Umar bin Hafiz, ya. Setelah Pak Umar bin Hafiz sampai kemana lagi? Ya mungkin Faqih Muqaddam, ya. Lah kalau sudah sampai Faqih Muqaddam ini nggak tahu dari mana lagi. Ya, karena ini penghayal yang paling membagongkan, ya. Satu hari Mi'raj 70 kali, nggak tahu Mi'raj kemana, ya. Mungkin ya nggak tahulah ketemu sama makhluk apalah gitu kan. Ya, coba kita simak bacaan dari Pak Umar bin Hafiz kaum muslimin, ya. Tabat Syiyaba, kemudian Bahar Smith. Nah ini Umar bin Hafiz. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Nah, kaum muslimin, itu sudah dari 3 Khabib Ba'alawi. Yang pertama Tabat Syaba, kemudian Bahar Smith, yang ketiga Umar bin Hafiz, ya. Dan memang sengaja kaum muslimin kita ambil bacaan Al-Fatihahnya saja, karena bacaan Al-Fatihah ini bacaan yang paling wajib untuk kita dituntut supaya bacanya benar kaum muslimin, ya. Ya meskipun nggak benar 100%, paling tidak yang nggak salah banget gitu loh kaum muslimin, ya. Pelafalannya nggak salah banget. Karena Al-Fatihah ini minimal 17 kali kita baca. Ya, kalau surat-surat yang lain kan mungkin bisa 1 bulan sekali, atau mungkin 2 bulan sekali, atau mungkin setahun sekali, ya kan? Tapi kalau Al-Fatihah ini nggak bisa kaum muslimin, ya. Minimal 17 kali sehari, ya. Kecuali ikut pendapat Pak Marzuki Mustamar, ya. Kata Pak Marzuki Mustamar, kalau ikut madhab Hanafi nggak harus baca Al-Fatihah. Mungkin baca Al-Fatihahnya setahun sekali. Tapi kami rasa meskipun orang yang mengikuti madhab Hanafi, ya, mereka nggak juga 100% ikut madhab Hanafi, kemudian ketika sholat nggak baca Al-Fatihah, ya kan? Ya, jadi itu kaum muslimin, ya. Kenapa kita ambil bacaan Al-Fatihahnya saja? Karena Al-Fatihah ini bacaan yang paling penting, sehingga itu bisa menjadi indikator bagaimana bacaan Al-Quran seseorang, bagus apa enggak. Ya, ini bisa dilihat dari bacaan Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya bagus, insya Allah bacaan yang lain insya Allah ikut bagus. Karena Al-Fatihah yang paling penting, ya. Coba sekarang kita lihat, ini ada video bacaan Al-Fatihah dari Pak Jindan. Ini Jindan bin Novel atau Jindan apa, wallahu a'lam bishawab, yang penting namanya Jindan. Dan kalau melihat di channel ini, ya, video ini diupload sudah 5 tahun yang lalu. Sudah lama kaum muslimin, ya. Ini jadi imam pada tanggal 27 Oktober 2019, ya, hari Ahad. Habib Jindan mengimami sholat Isya di Masjid Ibnu Khaldun, Lavender Heights. Nah, ini nggak ngerti daerah mana, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin, ya. Ini sudah ditonton 39.000 kali, ya. Kita lihat bagaimana bacaan Al-Fatihah dari Pak Jindan ini kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah kaum muslimin, ya, ini video lama dari Pak Jindan kaum muslimin, ya. Sudah 5 tahun diupload kaum muslimin. Kalau yang pertama tadi video dari rombongan Tabat Syaba, dan bacaan dari rombongan Tabat Syaba tadi susah untuk disimak betul kaum muslimin, karena bacanya terlalu ngebut, ya. Jadi susah untuk didengarkan dengan seksama. Kalau yang kedua dari Bahar Smith, ya jelas kalau Bahar Smith, ya. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya, ya. Kemudian Pak Umar bin Hafiz juga sama kaum muslimin, bacaannya juga kacau, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya. Ya, sebagian ya ada yang benar, ya. Cuma ya pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah, itu kacau itu, ya. Nah, kalau Jindan ini ya lebih kacau lagi, ya. Lebih kacau dari Pak Umar bin Hafiz, ya. Bacanya din. Ya kalau di awal-awal bener tuh kaum muslimin, ya, dibaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, itu salah. Middin, ya. Kemudian kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu benar, ya. Tapi ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, nah itu mustaqim lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu kan kacau kaum muslimin, ya. Yang kami herankan, kenapa mereka ini nggak mau belajar kaum muslimin? Kenapa mereka nggak mau belajar? Apa gengsi, ya? Karena sudah punya gelar Habib, masa iya Habib belajar sama ustadz sama kiai, ya. Belajar sama Habib kan bisa, ya. Belajar sama sesama Habib, ya. Kalau gengsi belajar sama kiai, sama pribumi, orang-orang yang termarginalkan bagi Ba'alawi, ya belajarnya sama Habib saja,
ya, cari Habib yang bacaannya bagus. Masa iya nggak mau memperbaiki bacaan Al-Fatihah? Ya, malulah ngaku-ngaku cucu Nabi, ya, seolah-olah jadi penceramah, jadi dai besar, dai kondang, tapi baca Al-Fatihahnya kacau. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan kacau lah kaum muslimin ya. Tapi ya bagi mukibin yang seperti ini ya istimewa bacaannya ya, malah membuat khusyuk. Kata Pak Idrus Romli, kalau sholat di belakang imam yang fasih, bacaannya bagus, itu malah nggak konsentrasi dia. Ya, nggak kena, bacaannya tuh nggak nyentuh hati. Ya, lebih nyentuh hati bacaan Umar bin Hafiz, ya, bacaan Bahar Smith, bacaan Jindan seperti ini lebih nyentuh hati, kata Pak Idrus Romli ya. Padahal kalau kita lihat realita kaum muslimin, ya kalau masjid-masjid yang besar, ya masjid-masjid yang memang menjadi sentral peribadatan kaum muslimin, ya seperti misal Istiqlal lah, ya. Mereka nggak mungkin milih imam yang bacaannya acak-acakan, tuh nggak mungkin kaum muslimin, nggak mungkin. Ya kecuali masjidnya pas dipakai sama rombongan Ba'alawi ya, seperti kemarin Pak Umar bin Hafiz ya. Tapi kalau Pak Umar bin Hafiz itu posisinya ada di Indonesia, itu sepertinya mustahil kalau jadi imam tetap di Masjid Istiqlal ya, karena bacaannya kacau ya. Dan masjid di mana-mana kaum muslimin, kalau masjid itu menjadi ikon ya, menjadi ikon sebuah daerah, itu biasanya milih imam ya bacaannya yang bagus, imamnya yang fasih. Nggak mungkin pilih imam-imam yang bacaannya berantakan seperti ini ya. Karena apa? Bacaan yang fasih, sholat yang dia tidak terburu-buru, sholatnya yang santai, ya tumaknina, ditambah lagi kalau suaranya bagus, itu pasti membuat kita lebih khusyuk sholat di belakangnya. Lah kalau imamnya sholatnya bacaan kayak gitu kaum muslimin, ya kayak Bahar Smith, ya, ghairil maghdubi alaihim, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Ya orang sholat di belakang imam yang seperti itu yang nggak akan khusyuk kaum muslimin ya. Mungkin Pak Idrus Romli saja yang khusyuk sholat di belakang orang-orang seperti itu ya, karena memang Pak Idrus Romli cintanya pada Ba'alawi sudah cinta buta ya. Kalau cinta sudah melekat kayak kucing rasa coklat. Ya kita di sini bukan merendahkan, bukan kaum muslimin. Paling tidak yang seperti ini ya jadi bahan koreksi lah. Masa iya orang-orang yang ditokohkan sebagai tokoh agama, apalagi dengan PD-nya ngaku-ngaku cucu Nabi, ya punya sertifikat, punya apa itu namanya, pokoknya tanda pengenal bahwa mereka adalah cucu Nabi, tapi bacaan Al-Fatihahnya kacau. Padahal bacaan Al-Fatihah itu bacaan inti yang setiap hari pasti dibaca. Ya kalau surat-surat pendek, ya bahkan Al-Kausar, An-Nas, Al-Ikhlas, itu ya belum tentu dibaca setiap hari. Kalau salah masih maklum lah. Kalau Al-Fatihah bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahirabbil alamin, kanasta'in, siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kacau kaum muslimin ya. Ya silakan pikirkanlah kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata para ulama, orang yang bacanya biasa-biasa biasanya lebih khusyuk daripada yang terlalu fasih. Imam itu kalau terlalu fasih, kata para ulama, biasanya gak futur, gak khusyuk pada waktu jadi imam. Karena yang diutamakan fasih-fasihnya dong. Kalau saya memilih bermakmum di belakang Habib Umar dengan ustadz yang fasih sekali, saya lebih senang di belakang Habib Umar. Mengapa? Orang seperti beliau insya Allah futur.